Baik, sekarang kita memasuki bahasan baru, yaitu kinematika dan dinamika gerak lurus. Kinematika adalah ilmu yang mengidentifikasi karakter pergerakan suatu benda saja, sedangkan penyebab benda tersebut bergerak itu tidak dipelajari atau diabaikan. Sedangkan pergerakan suatu benda itu dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap acuan. Dalam kinematika ini kita membahas pergerakan benda pada lintasan yang lurus, atau bisa dikatakan lintasan benda pada sumbu X yang menandai pergerakan secara horizontal. Kalau pada sumbu Y berarti pergerakan benda secara vertikal. Jadi beda-beda ya. Nanti ada pergerakan terhadap sumbu X dan Y itu parabola. Nanti ada gerak melingkar. Jadi bermacam-macam gerak. Tidak hanya gerak lurus sumbu X, tidak hanya gerak lurus pada sumbu Y, perpaduan juga antara sumbu X dan Y itu adalah gerakan parabola. Baik, berikutnya kedudukan, perpindahan, dan gerak. Kedudukan adalah suatu letak benda tersebut berada. Jika benda tersebut bergerak pada suatu lintasan lurus, maka bisa disebut bahwa benda tersebut berada pada lintasan yang lurus. Oleh sebab itu, bisa kita simpulkan bahwa konsep kedudukan adalah kedudukan benda pada suatu lintasan yang lurus. Jika kita menjadikan sumbu X sebagai lintasan lurus, maka kita bisa melihat benda itu bisa bernilai positif atau negatif. Contoh, nilai vektor A bergerak dari -3 ke -1. Berarti -1 dikurangi -3. Pergerakannya 2. Benda B bergerak dari 1 ke 3, nilainya berapa? Nilainya 2. 3 kurangi 1. Kalau A bernilai negatif jika mengarah ke sana, berlawanan arah dengan B. B ke arah positif, maka nilainya positif. Jika A arahnya terbalik melawan, berarti A bisa bernilai negatif. Jika A melawan arah dari sana ke sana, berarti nilai A adalah -2, bukan +2. Ini walaupun di daerah negatif, tapi nilainya plus karena searah ke plus. Oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan benda itu berdasarkan arah dan nilai ya. Sehingga kedudukan itu adalah besaran vektor. Ini jelas. Perpindahan benda merupakan pergerakan kedudukan. Itu jelas. Yang didasari oleh acuan waktu tertentu. Bergerak ya selama selang waktu tertentu. Sehingga perpindahan hanya didasari oleh pergerakan awal dan pergerakan akhir suatu benda saja. Sehingga lintasan benda yang ditempuh untuk mencapai titik akhir akan diabaikan. Maka rumus perpindahan bisa diwakilkan oleh rumus berikut. Perpindahan pada sumbu X, XB ya, perpindahan awal dikurangi perpindahan akhir. Untuk lintasan
lurus. Contoh, suatu mobil bergerak 5 km ke timur, lalu berbelok ke arah utara sejauh 4 km, maka tentukan perpindahan mobil tersebut. Ya kan? Bergerak 5 km ke timur, 5 km ke timur, kita gambarkan dulu, dari 4 km ke utara, maka tentukan perpindahan. Perpindahan berarti bukan dihitung lintasan, tapi dihitung perpindahan dari awal dan akhir, yaitu resultannya itu tadi. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. 5 kuadrat plus 4 kuadrat diakarkan, di total sama dengan 6,4. Mobil tersebut mengalami perpindahan sejauh 6,4 km dari titik awal. Titik awal ini ke sini. Baik, berikutnya. Jarak merupakan nilai panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Tidak berpengaruh oleh pergerakan yang positif atau negatif. Jadi jarak ini selalu positif. Sehingga bisa dikatakan tidak memiliki arah. Sehingga jarak adalah besaran skalar karena tidak memiliki arah. Oleh sebab itu jarak selalu bernilai positif. Contoh, soal di atas bisa disimpulkan bahwa jarak mobil tersebut adalah berapa? 5 dan 4, tinggal ditambahkan saja. Ini kan 5 tambah 4 9. Jadi jarak mobil sekian. Kalau perpindahan berbeda dari titik awal dan titik akhir. Seperti itu. Baik, paham ya konsep perpindahan. Mobil tersebut mengalami perubahan posisi dari titik awal dan titik akhir dengan jarak 9 km. Jarak, sekali lagi, lintasan yang dihitung. Kalau perpindahan, yaitu awal dan akhir yang selalu menjadi acuan. Baik, pengertian jarak dan perpindahan sampai di sini dulu. Terima kasih.